Mereka menginginkan agar manusia tidak mengingkari perbuatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng khurafat khas Yaman. Mereka menginginkan agar manusia tidak mengingkari perbuatan mereka. Bahkan agar manusia benar-benar pasrah kepadanya, serta membuat alasan bahwa dongeng keajaiban mereka tersebut adalah karomah yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Iblis telah memasukkan perangkapnya kepada suatu kelompok manusia, di mana mereka membuat dongengan-dongengan tentang karomah-karomah para wali untuk menyokong keadaan mereka. Padahal kebenaran tidak membutuhkan sokongan dari kebatilan. Dan Allah akan menyingkap perbuatan mereka ini melalui para ulama. Mereka akan terus-menerus seperti itu sampai-sampai mereka mengaku memiliki sesuatu yang sebenarnya khusus dimiliki oleh Allah saja. Sementara seperti mengetahui hal-hal gaib dan dapat mengetahui isi Lauhul Mahfuz dan dapat membacanya serta mengatur alam semesta beserta galaksinya, atau mereka berbuat keharaman lalu mengatakannya sebagai karomah. Contoh yang ke-1. Di dalam buku Tadhkirin Nas ada perkataan Ahmad bin Hasan Al-Atos yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Al-Atos bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi 1393 Hijriah. Adapun teksnya sebagai berikut. Sayyidi tuanku, maksudnya Ahmad bin Hasan Al-Atos, bercerita tentang Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, bahwasanya beliau sampai di kota Malibar, ya. Beliau menemui Al-Habib Alwi bin Sahal, dan di dalam rumahnya beliau melihat gambar-gambar burung dan seekor ayam jantan dan juga yang lainnya. Lalu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya berkata, "Wahai tuanku, sesungguhnya kakek kalian bersabda, pada hari kiamat nanti para pemilik gambar-gambar akan dipaksa untuk meniupkan roh ke dalam gambar-gambar tersebut." Al-Habib Alwi bin Sahal berkata, "Apakah Anda masih memiliki perkataan lain selain perkataan ini?" Al-Habib Abdullah bin Umar menjawab, "Tidak." Lalu dia mengatakan, maka Al-Habib Alwi bin Sahal meniup gambar-gambar tersebut dan tiba-tiba ayam jantan berkokok dan burung-burung berkicau. Maka Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menyerahkan keadaan tersebut dengan pasrah kepada Al-Habib Alwi bin Sahal. Buku Tadhkirin Nas halaman 155. Contoh yang kedua. Di dalam buku Al-Jawahir Asy-Syaikh Abu Bakar Tajul Akabir
cetakan Darul Fikri Al-Hadis di Kairo. Pada halaman 28 manaqib ini dikumpulkan oleh Abdullah bin Ahmad Al-Haddar tahun 1391 Hijriah. Dan dia adalah cucu yang keempat dari Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim yang dikenal dengan Bangsa bin Syekh Abu Bakar. Sang pengarang Abdullah bin Ahmad Al-Haddar berbicara tentang Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim seraya menyebutkan namanya, kemudian tempat dan tanggal lahirnya. Dia juga menyebutkan siapa saja guru-gurunya serta menyebutkan berbagai pujian dari para ulama yang semasa dengannya. Kemudian dia menyebutkan sebuah pembahasan dengan judul Pujian para ulama terhadap Syekh Abu Bakar bin Salim sebelum kelahirannya dari jalan kasyaf atau menyingkap tabir ghaib. Di antara orang yang memuji Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim sebelum kelahirannya adalah As-Sayyid Al-Wali Al-Mukasyaf Al-Arif Billah Ahmad bin Alwi Al-Majdub bin Abdurrahman Asyaqof yang tinggal di daerah Maryamah, dikubur di kota Tarim. Dia juga pernah mendatangi pinggiran kota Naat, arah barat daya sebelum kemakmurannya. Daerah itu dipenuhi oleh pohon-pohon dan bebatuan yang banyak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian dia berdiri di tempat itu seraya mengatakan, akan lahir seorang anak yang akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia akan tinggal di sini dan akan menolong masjid-masjidnya, tempat sholatnya, sebagaimana yang ada di buku Faidil Asror. Di dalam buku Az-Zahrul Ba'asim fi Robbal Jannat, buku yang dikarang oleh Al-Alama Al-Muhakkik Asy-Syaikh Abdullah bin Abu Bakar Qodari Bash Aib, dia mengatakan disinilah sesungguhnya As-Sayyid Alwi yang telah disebutkan di atas. Mengatakan inilah masjidnya dan dia akan sholat di sini serta akan tinggal di tempat ini. Seraya menunjuk ke arah sebagai lokasi. Ini rumah-rumah dan tempat tinggalnya. Maka benar-benar Asy-Syaikh Abu Bakar Salim membangun rumah-rumah dan masjid pada lokasi yang telah ditunjukkan oleh As-Sayyid Alwi. Di dalam buku Majmu'atus Sayyid Al-Alamah Al-Kabir Al-Imam Ali Ibnu Muhammad Al-Habsyi, secara ringkas dia mengatakan, pada permulaan tanah Al-Musif di kota Al-Qasam, Al-Imam Al-Arif Billah Sahibul Kasyaf Al-Jali Al-Khoriq Al-Habib Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail menunjuk ke arah kota Naat seraya mengatakan, nah disinilah akan muncul keturunan kita, tempat-tempat ziarah dan kubah-kubah. Perkataan ini sebelum kelahiran Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhum ajmain, Syekhul Haqiqah dan Imamut Thariqah serta raja, berkata semua wali pada masanya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus, penguasa Aden, berkata, purnama kebahagiaan telah dekat kemunculannya dan benar-benar akan nampak jika dia telah muncul. Maka bintang-bintang yang meluncur akan mentaatinya meskipun akan terlambat. Cabang dan pokok pertumbuhan akan bersatu, sedangkan bunganya akan berbuah. Yang dimaksud di dalam bait syair ini adalah Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim berdasarkan kasfi robbani, penyingkapan ketuhanannya.
Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim menyenandungkan sebuah syair untuk mengingat kenikmatan dan dukungannya dalam hal penyingkapan ghaib yang dilakukan oleh para imam tersebut. Semoga Allah menjadikan bermanfaat sebagai suatu penetapan dan pengakuan. Cahaya purnama telah menyinari langit dan bumi. Sungguh telah disebutkan keutamaanku sebelum aku disebut. Contoh yang ketiga, penulis buku Al-Masra' Ar-Rawi, buku Al-Masra' Ar-Rawi fi Fadhail Ali Ba'alwi, penuh dengan dongeng-dongeng khurafat. Seandainya ada seorang penuntut ilmu yang mumpuni mau menghususkan diri untuk membacanya lalu mengeluarkannya darinya dongeng-dongeng khurafat, kemudian membantahnya dengan metode ilmiah, niscaya di dalamnya ada kebaikan yang besar. Menyebutkan bahwa Asy-Syaikh Abdullah Ba'abud bertanya kepada Alwi bin Faqih Al-Muqaddam tentang yang dia lihat melalui kasyaf atau penyingkapan tabir gaib setelah bapaknya wafat. Maka Alwi bin Faqih Al-Muqaddam berkata, nampak bagiku 3 perkara. Saya menghidupkan dan mematikan. Saya mengatakan kepada sesuatu, kun jadilah, maka akan jadi. Dan saya mengetahui perkara yang akan terjadi. Dinukil dari buku Ziarah Hud alaihi salam Syekh Ahmad Al-Muallim, kunjungan Nabi Hud alaihi salam kepada Syekh Ahmad Al-Muallim. Abdullah Ba'abad berkata, kami menghadap yang lebih dari ini semua. Jika masih ada yang lainnya silahkan isi di kolom komentar. Wallahu a'lam. Jadi itulah, mereka itu pintar sekali bercerita tentang dongeng khurafat. Dari dulu, dari nenek kakek moyangnya. Seperti itu. Kita semua sudah melihat, menyaksikan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.